시속 207km. 누군데요? 너 괜찮아? 아니, 나요! 이렇게 만들어줘. 중결수점 부분 좀 말씀해 주시죠. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur film dari sebuah drama yang berjudul Bad Memory Eraser. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang membantu pasiennya dalam menghilangkan rasa traumanya di masa lalu. Dan gak usah banyak spoiler. Langsung saja kita ke pembahasannya. Film dimulai dengan diperlihatkan sosok anak kecil yang menjadi juara dunia di suatu perlombaan. Anak itu bernama Lee Gun. Namun, Lee Gun mengalami insiden memalukan. Saat itu, ia hendak menyelamatkan adiknya yang hampir saja terkena raket. Dan dari kejadian itu, Lee Gun harus berhenti jadi atlet, karena ia mengalami cedera di tangannya. Hal itu membuat dirinya menjadi trauma berat. Traumanya semakin bertambah saat kedua orang tuanya menitipkan dirinya kepada neneknya untuk dirawat beberapa tahun ke depan. Saat itu, Lee Gun menganggap jika kedua orang tuanya membuang dirinya dan tidak sayang kepadanya. Singkat cerita, Lee Gun dan adiknya yang bernama Lee Sin, serta dengan kedua orang tuanya hendak kembali ke Korea. Dikarenakan bisnis yang dijalani kedua orang tuanya mengalami kebangkrutan. Saat di dalam pesawat, Lee Gun bertemu dengan seorang gadis yang bekerja sebagai seorang psikiater yang bernama Juyeon. Tiba-tiba, pesawat mengalami trouble dan membuat Lee Gun terjatuh hingga membuat traumanya kumat. Saat melihat Lee Gun terjatuh, Juyeon mengetahui jika Lee Gun memiliki trauma. Saat di bandara, ayahnya meminta Lee Gun untuk menyamar menjadi Lee Sin, karena saat itu, Lee Sin adalah seorang atlet profesional dan sangat terkenal. Namun penyamaran Lee Gun gagal. Hal itu membuat Lee Gun kacau hingga membuat koper yang ia bawa pun berjatuhan. Tanpa disadari, Juyeon pun bertemu kembali dengan Lee Gun. Di sini, Juyeon tengah melakukan sebuah penelitian untuk menghapus memori buruk seseorang. Saat ia hendak membuka berkas penelitiannya, ia kaget karena kopernya tertukar dengan koper milik Lee Gun. Di sisi lain, Lee Gun merasa jika dirinya dianaktirikan oleh kedua orang tuanya, mulai dari kamarnya yang harus jadi satu dengan kulkas penyimpanan bahan. Saat makan ia selalu mengalah, dan kedua orang tuanya lebih mendahulukan Lee Sin, dan ibunya juga lebih mementingkan anjing peliharaannya ketimbang anaknya sendiri. Selain itu, ia juga harus menjadi asisten adiknya saat bertanding. Adiknya juga tak segan menyuruh Lee Gun dengan sesuka hati. Tak sampai di situ saja. Ia selalu mendapat perlakuan buruk dari agensi milik Lee Sin, dan membuat traumanya kumat. Setelah itu, Lee Gun pun pergi ke rumah sakit dan bertemu kembali dengan Juyeon. Dan ternyata, Lee Sin juga memiliki masalah psikis, hingga ia harus sering bolak-balik pergi ke psikiater dan meminum obat. Namun, Lee Sin meminta dokter psikiaternya untuk merahasiakan hal itu. 방향만 똑같이 부탁드립니다. Di sisi lain, Juyeon hendak melakukan presentasi terkait penelitiannya. Namun, saat hendak mengambil tikus penelitiannya, tikus itu justru kabur. Juyeon pun berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap tikus itu. Namun tiba-tiba, tikus itu justru harus mati tertabrak mobil yang Lee Gun kendarai. Melihat hal itu, Juyeon merasa kesal hingga ia sampai mengeluarkan kata-kata menyakitkan yang membuat Lee Gun semakin merasa sedih. Setelah itu, Juyeon pun tetap melakukan presentasi terkait penelitiannya. Ia bahkan percaya diri dan akan melakukan percobaan dengan manusia langsung. Di sisi lain, Lee Gun yang merasa frustasi pun memilih untuk menceburkan diri ke sungai, hingga membuat kepalanya terluka. Saat Lee Gun tengah dioperasi, Juyeon pun ikut serta dalam operasi tersebut.
Juyeon bahkan berencana untuk melakukan percobaannya menggunakan otak Lee Gun. Beberapa hari kemudian, Lee Gun pun tersadar dari komanya. Di sini, Lee Gun merasa terlahir kembali, karena seluruh ingatan buruknya terhapus semua. Dan yang ada di ingatannya, hanyalah ingatan indah saja. Saat Juyeon hendak memeriksa Lee Gun, tiba-tiba Lee Gun memeluk Juyeon, dan mengatakan, jika Juyeon adalah cinta pertamanya yang ia cari. 내 첫사랑. Setelah itu, para dokter pun mengecek keadaan Lee Gun. Dan dokter mengatakan, jika keadaan Lee Gun pun membaik serta ingatan buruknya telah terhapus seluruhnya. Namun, Juyeon tidak memberitahukan efek samping dari ingatan buruk Lee Gun yang hilang, yaitu menganggap ia sebagai cinta pertamanya. 우리가 해냈어. 나쁜 기억을 지웠다. Di sisi lain, seluruh keluarga Lee Gun pun merasa heran dengan perubahan sikap Lee Gun pasca operasi. Dikarenakan, kini sikap Lee Gun sangat narsis, dan berbanding terbalik dengan keadaan sebelumnya. 다행히 얼굴은 안 다쳤군. Saat itu, keluarga Lee Gun pun konsultasi dengan dokter. Di sini, dokter mengatakan, jika memori buruk Lee Gun telah terhapus semua, Lee Gun pun seperti terlahir kembali. Dokter meminta keluarga Lee Gun untuk tidak membahas terkait kenangan buruknya. Dan saat Lee Gun lupa semua kenangannya bersama kedua orang tuanya, itu berarti, kenangan bersama kedua orang tuanya adalah kenangan buruk. 여자친구 내지는 좋아하는 여자. Di sisi lain, Lee Gun pun berjalan-jalan sendirian. Saat melihat Juyeon, ia pun menarik Juyeon dan mengajaknya berbicara. Lee Gun kembali mengatakan, jika Juyeon adalah cinta pertamanya. Namun Juyeon membantah dan mengatakan, jika ia mengenal Lee Gun pertama kali di rumah sakit ini. 조용한테서 대화하는 것 같은데요? 그래요? Lee Gun pun kabur dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Saat di rumah, sikap narsis Lee Gun pun muncul kembali. Ia pun menanyakan kepada kedua orang tuanya, apakah ia masih bermain tenis. Ibunya mengatakan, jika Lee Gun pensiun main tenis, karena ia ingin belajar manajemen, dan saat ini ia menjadi manajernya Lee Sin. 대학 졸업하고 스포츠 에이전시 들어갔어. Di sisi lain, Juyeon pun jujur kepada rekannya, jika ia mengalami kesalahan saat menghapus memori Lee Gun. Dan saat itu, Juyeon pun berencana untuk mengatakan sejujurnya kepada Lee Gun terkait ingatannya. 정 안 되면 제가 할게요. Namun, rekannya mengatakan, jika mereka akan terus mengikuti kemauan Lee Gun, supaya kondisi Lee Gun tetap stabil, supaya mereka bisa menemukan di mana letak kesalahannya, dan memperbaiki itu semua. 년간 지켜본 환자야. Di keesokan harinya, seorang atlet bernama Cha Si-on datang ke rumah sakit untuk mencari Lee Gun. Di sini, Lee Gun kembali menunjukkan kenarsisannya. Cha Si-on pun menceritakan semua masa lalunya, hingga membuat traumanya kambuh dan merasa kesakitan. Akhirnya, Lee Gun pun kembali dirawat. Saat ini, Lee Gun hanya ditemani sahabatnya saja. Ia kemudian menceritakan kejadiannya kepada Juyeon. Di mana dahulu, Lee Gun tengah mengejar cinta pertamanya. Namun, Lee Gun kaget saat melihat cinta pertamanya justru tengah bermesraan dengan Lee Sin, adiknya sendiri. Setelah kejadian itu, Lee Gun menjadi kacau dan merasa stres. Mendengar hal itu, Juyeon pun mengerti, jika ingatan tentang cinta pertamanya merupakan ingatan buruk. 첫사랑이 나쁜 기억으로 돼버린 거야. Saat makan bersama, Lee Gun tiba-tiba merebut kepiting di tangan Lee Sin hingga membuat ibunya marah. Saat itu juga, Lee Gun pun langsung marah dan mengutarakan isi hatinya selama ini. Ia merasa kesal, karena selama ini ia selalu dianaktirikan, dan orang tuanya selalu mengutamakan Lee Sin. Bahkan saat ulang tahunnya, orang tuanya sama sekali tidak pernah merayakannya bersama. Lee Gun merasa lelah, karena selalu dibanding-bandingkan dengan Lee Sin. 내가 지울 수만 있다면 나는 Beberapa jam kemudian, Lee Gun pun tersadar dan menatap raket tenis yang diberikan Cha Si-on. Setelah itu, Lee Gun pergi ke lapangan. Ia bertemu dengan Juyeon dan mengatakan, jika ia rindu bermain tenis. Saat itu, Lee Gun sangat cekatan menangkap bola tenis yang hampir mengenai Juyeon menggunakan tangan kanannya yang dahulu cedera. Juyeon pun percaya diri,
jika ia bisa membantu proses penyembuhan Lee Gun. Akhirnya, Juyeon pun berbohong dengan mengakui jika dirinya adalah cinta pertama Lee Gun. 당신 첫사랑. Setelah itu, Juyeon pun diajak oleh rekannya pergi ke rumah Lee Gun dan memperkenalkan diri jika Juyeon menjadi cinta pertama Lee Gun. Rekannya pun mengatakan jika Juyeon adalah orang pertama kali yang menemukan Lee Gun di tepi sungai. Dan saat melihat reaksi keluarga Lee Gun, Juyeon pun menyadari jika pengakuan ini justru menjadi awal kesengsaraannya. 평생 잘할게, 평생. 이건 차원이 다르잖아. Di sisi lain, Lee Sin tengah mendatangi kantor polisi untuk diinterogasi terkait kecelakaan Lee Gun. Ia mengatakan jika malam itu, Lee Gun baru saja bertengkar dengan kedua orang tuanya dan pergi menenangkan diri. Lee Sin pun mengikuti kakaknya dan membiarkan kakaknya tenang. Ia pun kaget saat melihat kakaknya melompat ke sungai. Lee Sin juga mengaku jika dirinya yang menelpon 911 setelah ia melakukan penyelamatan pertama. 사고 후유증으로 기억을 못해서. Di sisi lain, Juyeon tengah duduk berdua dengan Dr. Oh. Namun ternyata, Lee Gun tengah mengintai mereka dari balik pohon. Dan saking kesalnya, Lee Gun sampai melempar Dr. Oh menggunakan sandal. 어머, Di sisi lain, Lee Sin tengah latihan tenis. Namun ibunya kesal dengan manajemennya, karena Lee Sin baru saja pulang dari kepolisian. Ibunya merasa khawatir jika berita terkiat Lee Gun yang ingatan buruknya hilang tersebar. 오늘 일정 빡빡해요. 여보세요? Di sisi lain, Lee Gun pergi ke kantornya. Bosnya Lee Sin pun kaget saat melihat perubahan Lee Gun. Setelah dari kantornya, Lee Gun pun kembali pulang ke rumah sakit. Singkatnya, hari itu adalah jadwal konsultasi Lee Sin. Namun, ia tidak bertemu dengan dokter psikiaternya dan digantikan oleh Juyeon. Di sini diketahui jika Lee Sin mengalami OCD, di mana Lee Sin harus melihat semuanya tersusun rapi sesuai keinginannya. Dan saat ia melihat sesuatu yang tidak rapi, hal itu membuatnya sangat kesal. Setelah itu, Lee Gun menemui Juyeon dan meminta Juyeon untuk pergi makan malam bersama. Setelah makan malam bersama Lee Gun, Juyeon pun pulang ke rumah. Dan hari itu adalah pertama kalinya ia pulang ke rumah. Karena biasanya, ia selalu tidur di rumah sakit. Di pagi harinya, Juyeon kaget saat ia merasa ada seseorang yang memeluknya. Ternyata, orang itu adalah tamu ibunya yang bernama Sian. Ia merasa heran, mengapa ibunya terlihat sangat baik kepada orang yang baru saja ia kenal. 내가 선물 사왔는데. Setelah itu, Juyeon menyadari jika gantungan Paris dari Dr. Oh menghilang. Ia pun berusaha keras untuk mencarinya. Di malam harinya, Lee Gun tak sengaja melihat Dr. Oh tengah asik berkencan dengan seseorang. Sedangkan Juyeon masih sibuk mencari gantungan yang hilang. Di sini, Lee Gun pun melempar sebuah gantungan yang sama persis dan berbohong jika ia yang telah mengambilnya. Di sini, ia tidak mau orang yang ia sayangi merasa kedinginan. Saat Juyeon hendak pergi ke parkiran yang ada Dr. Oh sedang berciuman dengan seseorang. Lee Gun pun berusaha menghalanginya supaya Juyeon tidak melihat jika Dr. Oh tengah bermesraan dengan wanita lain. Saat itu, Dr. Oh melihat Juyeon yang tengah dicegah oleh Lee Gun. Dr. Oh pun langsung mendekati mereka berdua. 주연이가 싫다잖아요. Dr. Oh kemudian meminta Juyeon untuk menggantikan tugas Minju. Melihat hal itu, Lee Gun kesal dan memarahi Juyeon, karena itu bukanlah tugasnya. 그 자식 말도 듣지 말고. Namun, Juyeon justru kesal dan meminta Lee Gun untuk tidak melewati batas. Saat hendak mencegah Juyeon, Lee Gun terkena goresan dari gantungan menara milik Juyeon. Dan saat di ruangannya, Juyeon melihat kopi yang bertuliskan, jika kopi itu dari Dr. Oh. Tentu saja, Juyeon merasa sangat bahagia. 깨는 지 얼마 안 됐나 보네. Di sisi lain, Lee Sin tengah berlari pagi. Dan saat ia sampai di rumah, ia kaget melihat anjingnya berada di luar. Ternyata, anjingnya dibawa keluar oleh Lee Gun, karena si anjing terus menggonggong. 아직도 주인을 보고 으르렁거리니. Setelah selesai mandi, Lee Gun menanyakan,
mengapa sampai saat ini ponsel dan dompetnya belum juga ditemukan. Sehingga, ia harus memakai kartu milik Lisin. Mendengar hal itu, Lisin agak panik dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Setelah itu, Lisin menghubungi Dr. Han dan mengatakan jika Ligun berada di rumah. 외출을 하겠다고 고집을 부려서요. Di sisi lain, Juyeon pulang ke rumahnya. Ia merasa kesal karena melihat rumahnya sangat berantakan. Ia pun memutuskan untuk tidur sejenak dan melepaskan semua kesal di pikirannya. Kemudian, diperlihatkan jika Lisin tengah berjalan dan hendak melakukan pertandingan. Saat itu, direkturnya meminta Lisin memakai sepatu dari sponsornya. Lisin menolak hal itu karena sepatu dari sponsornya tidak nyaman dipakai. Namun, direkturnya memaksa karena uang yang ia dapatkan sebagian besar dari sponsor tersebut. 스폰서보다 중요한 게 어딨다. Di sisi lain, Ligun tengah bertemu dengan Sion dan menantang Sion untuk bertanding tenis. Dan di sini, Ligun pun akan bermain tenis kembali untuk pertama kalinya. Saat itu, Ligun sangat kesusahan dan terus saja gagal dalam bermain tenis. Berbeda dengan Lisin yang terus saja berhasil mengalahkan lawan tandingnya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, Ligun pun akhirnya berhasil memukul bola tenisnya. Di sisi lain, Ligun menemukan Sayan yang tengah mencoret poster Lisin. Kemudian, Ligun memegang Sayan. Namun ternyata, Ligun hendak mengaca di kacamata Sayan. Saat itu, penjaga keamanan melihat Sayan yang baru saja mencoret poster Lisin pun langsung membawa Sayan keluar. Di sisi lain, Lisin pun menang walau harus mengalami luka di kakinya. Walaupun ia menang, ibunya sama sekali tidak mengapresiasinya, justru memarahi Lisin. Tentu saja, hal itu menjadikan Lisin depresi. Di saat yang bersamaan, Juyeon berada di luar ruangan dan melihat Lisin tengah sedih. Juyeon menanyakan kepada direktur Lisin terkait keberadaan Ligun. Namun ternyata, Ligun telah pergi. Setelah itu, Lisin pun pergi ke minimarket untuk membeli obat luka. Dan saat itu, ia bertabrakan dengan Juyeon dan membuat telur yang ia bawa jatuh. Ternyata, Lisin masih mempercayai tahayul. Jika mengalami kejadian itu, maka Lisin akan sial. Juyeon pun kaget mendengar hal itu, karena tahu jika Lisin masih berpikir kolot. Setelah itu, Lisin pun mengajak Juyeon makan. Di sini, Lisin membelikan toboki kepada Juyeon. Ternyata, cara ini ia lakukan ketika Lisin tidak bisa makan toboki. Ia akan melihat ekspresi seseorang yang tengah memakan makanan tersebut. Setelah itu, Lisin pun mengantar Juyeon untuk menunggu taksi. Juyeon merasa tersipu saat mengetahui jika Lisin selalu memperhatikan perasaan orang lain. Karena ia melihat, jika Lisin merasa sedih saat selesai bertanding. Juyeon juga sempat memuji permainan Lisin yang sangat hebat. Hal ini menjadikan Lisin bahagia dan bertekad untuk mengantar Juyeon dengan berlari. Saat itu, Juyeon meminta Lisin untuk naik mobil saja. Namun Lisin mengatakan, jika ia harus berolahraga dan berlari. Hingga akhirnya, Juyeon sampai di rumah sakit dan beriringan dengan Lisin. Di sini, Lisin sampai dengan muka yang kotor. Juyeon pun membersihkan kotoran yang ada di wajah Lisin. Saat itu, Ligun melihat jika Lisin berada di rumah sakit dan menghampirinya. Namun, mereka justru terjatuh di semak-semak. Saat itu, mereka pun mengenang masa saat mereka berdua masih kecil. Lisin mengatakan, jika ia ingin mewujudkan impian Ligun. Namun Ligun justru meminta Lisin untuk mewujudkan impiannya sendiri. 내가 좋아하는 걸 잘했을 뿐이야. Di keesokan harinya, Ligun mengundurkan diri dari agensi milik Lisin dan membuat agensi baru. Dan di hadapan direktur agensi, Sion pun langsung masuk di agensi milik Ligun. Di sisi lain, Juyeon teringat jika kopernya masih ada di tempat Ligun. Namun, ia gengsi mendekati Ligun karena ia sedang bermarahan. Setelah itu, ia berpura-pura menghubungi ibunya Ligun dan mengatakan jika ia hendak meminta kartu identitasnya. Dikarenakan ia sedang tidak di rumah, ia pun memperbolehkan Juyeon pergi ke rumahnya. Saat itu juga, Lisin teringat kata-kata Juyeon dan juga Ligun. Hingga akhirnya,
Lisin tidak jadi memukul bolanya. Hal itu membuat ibunya dan para penonton merasa kaget. Di sisi lain, Juyeon pun berhasil masuk rumah Lee Gun. Ia kemudian masuk ke dalam kamar Lee Gun dan mengambil kopernya. Dan saat hendak keluar membawa koper, Lee Gun pun masuk ke dalam rumah dan mendapati Juyeon tengah bersembunyi di balik koper. Di saat bersamaan, Lisin pun gagal menang. Ibunya marah dan meminta Lisin untuk terus berlatih. Namun ia kesal dan pergi meninggalkan ibunya. Saat ia keluar membawa mobil, ia kaget melihat Sayan menemuinya.